Ini topiknya Mpox atau Monkeypox. Usia muda dengan aktivitas seksual itu, kemudian istilahnya LSL ya, laki-laki itu karena faktor risiko tinggi. Ya, halo, jumpa lagi di program podcast atau Sentra Stage ya. Sentra Stage dari Sentra Medica Hospital Group. Kali ini kita tampil atau berada di Sentra Medica Hospital Minahasa Utara yang akan membahas topik yang belakangan sangat menjadi perbincangan di berbagai media massa, yaitu masalah penyakit Mpox atau Monkeypox ya. Ini secara global banyak sekali pemberitaannya ya, dan saat ini saya tidak sendirian, tentu saja sudah kedatangan dua orang narasumber ataupun juga bintang tamu. Ini luar biasa nih. Kalau kemarin saya dari Sentra Stage, Sentra Medica Hospital Cirebon di Gempol, sekarang sudah di Minahasa Utara. Dan dua orang tamu kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, Dr. Julian Roche Mauntu, spesialis penyakit dalam. Apa kabar, dokter? Sehat? Sehat. Luar biasa. Ini Dr. Roche selaku internis ya dari Sentra Medica Hospital Minahasa Utara. Dan bintang tamu kita yang kedua adalah Dr. Friko Talumewa MKes. Beliau adalah dokter ahli pertama dari Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Manado. Apa kabar Dr. Friko? Sehat. Sehat dok ya? Luar biasa. Oke, ini topiknya Mpox atau Monkeypox, dokter berdua. Mungkin Sobat Sentra di luar sana pengen tahu lebih dulu ya, Mpox atau Monkeypox itu sebenarnya penyakit apa sih? Atau tanda-tanda dan gejalanya seperti apa? Mungkin kita ke Dr. Roche dulu. Ya, Dr. Friko. Nah, Dr. Roche sebagai seorang internis dok. Sebenarnya Monkeypox itu kenapa disebutkan Monkeypox atau Mpox? Mungkin ada pengistilahan sehingga disebutkan Monkeypox ini. Apakah memang dari monyet asal mulanya atau seperti apa, dokter? Silakan. Iya. Jadi halo Sobat Sentra. Jadi untuk Mpox sendiri itu merupakan istilah yang terbaru digunakan oleh WHO sehingga digunakan di Indonesia sekarang menjadi Mpox. Dulu kita kenal adalah Monkeypox. Jadi pada tahun 1957 di Denmark ditemukan dari beberapa koloni monkey yang dilakukan waktu dipelihara, kemudian ditemukan ada gejala yang timbul pada mereka seperti gejala virus ini. Kemudian pada tahun 1970 ditemukan di Republik Dominika Kongo, itu ditemukan gejala yang mirip ditemukan pada monkey. Jadi ditemukan pada manusia, kemudian ditelusur, makanya jadilah ada istilah virus seperti ini. Oke, tapi asal mulanya dari Denmark tadi dokter ya? Iya, ditemukan pada tahun 1957. Wow, jadi dari 57 ke tahun 70 lumayan panjang ya dok perjalanannya ya? Oke, jadi di tahun 70 itu akhirnya berkembang menginfeksi manusia. Iya, dulu ini merupakan suatu istilahnya penyakit yang beredar di hewan. Tetapi ternyata setelah ditemukan pada manusia, jadi dia bisa menularkan kepada manusia. Seperti itu. Oke, nah berarti sekarang pengistilahannya sudah Mpox ya dok? Iya, jadi tidak lagi pakai Monkeypox. Jadi kita lebih polite untuk itu. Untuk menjaga mungkin stigma ya dokter ya. Jadi digunakanlah istilahnya Mpox. Oke, sudah jelas ya Sobat Sentra. Jadi kalau misalkan menemukan istilah Mpox sudah tahu asal mulanya dari kata apa. Oke, mungkin dokter kepada tanda. Nah, orang-orang kan suka bilang, Mpox ini apakah sama seperti misalkan penyakit cacar ya, atau ada tanda khusus nggak sih dokter Roche begitu? Silakan dok. Jadi memang secara kita di masyarakat, kalau kita lihat mungkin istilah cacar itu bisa mirip. Seperti itu. Memang gejala dan tanda yang timbul hampir mirip. Karena dia akan timbul ruam-ruam di tubuh seperti gambaran cacar air atau juga mungkin seperti campak. Karena yang virus yang beredar di masyarakat luas seperti yang kita ketahui bersama, yang sering adalah cacar air
cacar dan campak. Nah, tiba-tiba muncullah yang tipe baru seperti ini, dan karena perjalanan internasional sekarang sudah semakin mudah, jadi proses penularan jadi lebih cepat. Nah, gejala yang timbul dia kalau seandainya untuk Mpox ini sendiri memang ada tanda khusus yang kita bisa bedakan. Tetapi kadang juga tergantung variasi. Jadi memang yang terakhir kita ketahui bahwa untuk pada Mpox ini untuk demamnya dia sekitar 38 derajat. Nah, kalau pada cacar biasanya dia lebih dari 39 derajat. Kalau pada campak mungkin dia sekitar 40,5 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk ruam hampir mirip juga. Tetapi kalau di Mpox, ruamnya itu berbentuk seperti makula, papula, seperti itu. Tetapi dia mulainya dari daerah kepala. Tetapi pada tahun 2022 juga ditemukan di daerah genitalia, di daerah genitalia. Nah, kemudian untuk distribusi yang seperti saya sampaikan bahwa dia dimulai dari kepala, lebih cenderung juga ke arah wajah seperti itu, dan agak jarang ya ke daerah-daerah seperti anggota-anggota. Kalau kita bedakan dengan cacar, biasanya dia akan cepat muncul, betul. Dan lebih spreadnya cepat, bahkan di ekstremitas wajah, bisa terlihat ya dok, badan, tubuh begitu. Nah, kemudian ada yang satu membedakan dari cacar dan campak tidak ditemukan. Menurut dari informasi yang didapat sebelumnya itu adanya pembengkakan kelenjar getah bening atau limfadenopati ya dokter ya. Limfadenopati. Itu berarti salah satu ciri khasnya. Ciri khas yang khas. Yang paling khas adalah terjadi pembesaran kelenjar getah bening. Kalau kita di khususnya Sulawesi Utara, orang Manado bilangnya kelenjar clear. Kelenjar clear. Clear kalau bahasa di masyarakat. Jadi ada clear atau bahasa orang sehari-hari itu dokuki. Oke. Ya. Itu di daerah lipatan-lipatan dokter ya, ketiak, paha, selangkangan, di leher juga. Di leher yang paling sering biasanya kalau kita mungkin sobat sentra tanpa sengaja kita pegang leher terus ada dapat teraba seperti jagung atau kelereng. Nah, itu berarti itu ada pembesaran kelenjar getah bening. Seperti itu. Berarti kalau bisa tadi saya simpulkan dok, untuk ciri khasnya adalah dia lebih makula papulanya itu lebih ke daerah muka, wajah ya. Wajah. Oke, baik. Tadi Dr. Roshi sudah menyinggung masalah sekarang penerbangan internasional, perpindahan orang dari satu wilayah, kota ke negara lain lebih mudah. Iya. Ya dokter ya, ini kan menjadi salah satu celah. Dokter, oke. Ini sudah ada orang yang ngurusin itu ya. Dokter Friko. Nah dok, sebenarnya tadi Dr. Roshi kan udah nyinggung adanya, kita punya bandara internasional di sini, Samratulangi, yang rute internasionalnya sudah ada. Ya, nah seperti apa sih dok mungkin sosialisasi begitu dari pihak Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Manado terhadap dengan adanya isu Mpox ini sendiri, seperti apa dok? Oke, baik, makasih dok. Jadi mungkin saya awalnya tanggal 14 Agustus 2024 WHO itu mengeluarkan bahwa Mpox ini sebagai PHEIC atau Public Health Emergencies of International Concern atau bahasa Indonesianya kegawat daruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Jadi Mpox ditetapkan tanggal itu. Merespon itu Kementerian Kesehatan tanggal 20 Agustus mengeluarkan surat edaran untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Mpox di pintu masuk dan lalu lintas dan di wilayah. Nah, jadi kalau di pintu masuk tentu saja yang bertugas dari Balai Karantina Kesehatan, jadi ditingkatkan kewaspadaan terhadap Mpox ini. Jadi mungkin nih penumpang yang dari luar negeri, pesawat yang dari luar negeri, terutama dari daerah negara yang terjangkit itu akan ditingkatkan kewaspadaannya. Indonesia Mpox akan ditingkatkan kewaspadaannya. Pengawasan ditingkatkan melalui pengawasan thermal scanner dan
melihat langsung gejala yang bisa ada pada penumpang dan juga nanti yang sudah berjalan dengan deklarasi sehat dari penumpang tersebut. Ya, jadi mendeklar bahwa dia sehat, tidak bergejala. Berarti dok hampir mirip dengan pada saat pandemi COVID-19 kemarin, ya. Jadi ada misalkan aplikasi tertentu yang harus diisi seperti itu. Ada nggak? Kalau di mungkin COVID yang lalu di awal-awal sempat masih pakai kertas atau apa kalau mau berangkat. Nah, untuk sekarang dari Kementerian Kesehatan mengembangkan namanya Satu Sehat Health Pass. Nah, jadi dari penumpang dari luar negeri yang akan ke Indonesia itu cukup mengisi dia semacam link. Di linknya sshp.kemkes.co.id. Nanti di situ ada identitas plus gejalanya, dia declare sehat. Nanti input di situ. Juga sudah ada sih sebenarnya kalau kita buka akun Satu Sehat kita, situ sudah ada fiturnya sudah masuk di situ dok. Nah, jadi di declare sehat nanti akan ternotis di Indonesia, terutama di petugas karantina di bandara di pintu masuk, yaitu statusnya hijau, kuning atau merah yang bergejala seperti itu. Nanti di situ yang akan, kalau memang dia hijau ya silakan lanjut saja terus, tapi kalau mungkin dia kuning atau merah itu yang akan diperiksa lebih lanjut lagi dok di bandara seperti itu. Oke, kalau untuk langkah-langkah preventif atau antisipasi dok, misalkan ya adalah satu penumpang dari daerah mana atau negara mana dicurigai misalkan. Nah, langkah-langkah antisipatif yang dilakukan pihak BKK di bandara seperti apa dok sejauh ini? Kalau kebetulan di Bandara Samratulangi belum pernah dapat kasus, tapi kalau mengacu pada surat edaran yang dikeluarkan, nanti kalaupun ada yang bergejala, nanti mungkin masuk suspek atau probable, mungkin sampelnya itu akan diperiksa dok. Mungkin yang pertama kan dia periksa PCR dulu. Kalau tidak salah informasi yang saya dapat sih di Labkesmas termasuk Labkesmas di Manado mungkin sudah, Sentra Medika juga sudah bisa ya dok untuk PCR-nya. Nanti kalau misalnya dia konfirmasi positif baru lanjut ke WGS ya, Whole Genome Sequence. Nah, seperti itu sih dok. Nanti kan koordinasi dengan terutama yang punya wilayah dinas kesehatan setempat. Seperti itu. Berarti memang sejauh ini dokter untuk pihak BKK sendiri di bandara masih belum terlalu strict dengan itu ya, karena mungkin mengacu pada jumlah temuan kasus juga belum ada ya. Belum ada. Oke. Kalau tidak salah sebelum Agustus tidak ada penambahan kasus dok. Agustus ya, Memang kalau yang kita baca dok ya, sumber dari Kementerian Kesehatan itu 88 kasus ya. Dr. Rosya 88 kasus itu dinyatakan 87 sudah dinyatakan sembuh, 1 masih proses penyembuhan. Tetapi kan ini bukan berarti satu hal yang kita jadi lengah ya, seperti itu ya. Oke, kita ke Dr. Rosya lagi nih. Nah, Dok, tadi kan gejala-gejala sudah ya, ciri khasnya. Sebenarnya saya mau tanya nih dok, orang dengan Mpox ini sendiri, kan ini virus dok, apakah juga akan sembuh dengan sendirinya, ya atau perlu treatment khusus dok, supaya memang benar-benar orang yang terinfeksi virus ini bisa benar-benar sehat sepenuhnya begitu? Iya, jadi untuk orang yang terinfeksi virus Mpox itu sendiri, untuk sampai saat ini belum ada pengobatan khusus. Jadi kita lihat gejala, kemudian lihat derajatnya. Jadi kalau seandainya pasien yang terinfeksi dengan virus Mpox ini, kita akan terapi berdasarkan tingkat derajat keparahan. Kalau seandainya pasien yang terinfeksi dia kriterianya ringan, kemudian tidak punya komplikasi, komorbid, seperti itu, maka proses penyembuhannya akan biasanya virus, dia bisa sembuh. Tetapi kan tetap kita harus pantau vital sign, kemudian kita akan pantau juga kemudian timbul gejala-gejala yang lain yang memperberat seperti itu. Biasanya dia akan juga sembuh setelah sekitar 5-20 dia masanya sekitar inkubasinya berapa lama dok? Masa inkubasi itu sekitar variatif, ada yang jadi bisa juga ada yang 5-21 hari. Seperti itu. Nah, jadi kecuali ya yang memiliki faktor resiko seperti punya imunokompromis itu yang sangat beresiko tinggi itu, atau ada penyakit autoimun, atau mungkin kalau dapatnya lansia
Tapi kalau yang saya baca informasi dari beberapa sumber, salah satunya juga dari pencegahan pengobatan mpox dari kementerian, bahwa yang kemarin itu yang dapatnya yang umur 40-an malahan ya. Yang mungkin karena faktor-faktor resiko yang lain. Tetapi yang kalau dengan comorbid seperti penyakit-penyakit imunokompromis itu yang mungkin kita lebih aware, dan mungkin kalau dengan komplikasi dan lansia mungkin dengan daya tahan tubuh yang tidak terlalu baik, seperti itu. Oke, ini berarti faktor-faktor risiko ya dokter ya, usia, kemudian ada imunokompromis, kemudian juga ada faktor indikasi faktor risiko yang lain. Nah ini dok, temuan WHO saya baca nih tanggal 10 Januari 2023, di sini disebutkan katanya, wah ini angkanya mencengangkan dok, 96,6% atau 72.000 sekian dari 74.000 kasus sekian ditemukan laki-laki usia 34 tahun dok, terbanyak, dan 79% diantaranya laki-laki usia 18 sampai 44 tahun. Berarti kan kelompok usia produktif itu dokter. Ya, laki-laki usia produktif 18 sampai 44. Berarti kan mahasiswa di situ, pekerja muda, ya kan? Nah, kenapa sih dok usia-usia muda sekarang ini malah justru rentan terpapar penyakit-penyakit seperti ini gitu? Nah, jadi kalau kita lihat ini kan virus ya sebenarnya dok. Jadi kalau virus kita kan tidak bisa menolak. Ya. Resiko paparan tinggi, mungkin mereka lebih aktif bergaul, kemudian mobilisasi lebih tinggi, usia-usia seperti itu, mungkin salah satunya traveling, atau mungkin aktivitas kerja lebih tinggi, kemudian mungkin aktivitas seperti aktivitas eksternalnya mungkin lebih tinggi, seperti itu. Kalau kita lihat, banyak faktor sih yang mempengaruhi kalau dilihat yang ditemukan sakit seperti ini oleh WHO. Kalau kita lihat memang banyak faktor. Salah satu mungkin mobilisasi yang tinggi. Apakah mungkin ada kalau itu dari informasi itu dapatnya diambil dari data seluruh dunia. Betul. Nah, jadi bisa saja faktor risiko yang itu mobilisasi tinggi, aktivitas tinggi, atau mungkin ada seperti istilahnya ya kita harus cari tahu juga sih latar belakang mereka, seperti itu, latar belakang pekerjaan, mungkin aktivitas seperti itu, dalam tanda kutip aktivitas, ada juga aktivitas dalam tanda kutip seperti itu. Nah ini juga mencengangkan sih dok, yang saya baca katanya dari data kasus yang ditemukan itu 84,3% orientasi seksualnya ya itu pada kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Ya, yang homoseksual ataupun juga biseksual. Nah itu apakah memang sangat rentan ya dok untuk kelompok resiko seperti ini? Nah itulah yang saya katakan tadi ya Sobat Sentra, bahwa aktivitas dalam tanda kutip itu ya. Iya. Jadi aktivitas normal harian, mungkin kita bepergian kerja, kemudian bersinggungan dengan, akan penularannya juga bukan hanya manusia ke manusia, tapi kan ada juga kasus yang kita temukan bahwa dari hewan ke manusia. Mungkin hewannya itu ada ruam, ada papul, ada luka atau scratch gitu. Kemudian karena kalau tidak salah saya baca informasi ada dari hewan peliharaan kemudian tertular ke orang yang memelihara begitu. Nah, kalau umpama aktivitas dalam tanda kutip ya kita seperti yang dikatakan oleh Dr. Helmi tadi bahwa usia muda dengan aktivitas seksual itu kemudian istilahnya LSL ya, laki-laki itu karena faktor risiko tinggi. Karena kalau di gejala yang kita temukan paling tinggi adalah daerah genitalia atau mungkin daerah sekitaran situ, mungkin aktivitas yang abnormal pada seksualitasnya seperti itu. Karena di situ resiko untuk terjadi penularan tinggi karena gesekan. Gesekan yang tanda kutip juga sebenarnya karena penularannya lebih cepat karena tubuh, cairan tubuh, mukosa tubuh iya. Karena kan itu berarti ada terjadi gesekan, scratch-nya lebih tinggi. Jadi tertularnya lewat situ. Seperti itu. Jadi mungkin itu ya yang bisa kita informasikan. Oke, baik. Saya mau ke Dokter Friko lagi nih dok. Tadi kan dokter sudah bilang ya sudah ada sosialisasi juga ya
dari WHO, kemudian juga hampir sama dengan pandemi kemarin ya. Ada apa istilahnya screening ya dok, itu kalau isi seperti itu ya aplikasi kan gitu untuk mengetahui status kesehatannya dia, hijau, kuning atau apalah warnanya. Ada nggak dok misalkan upaya sosialisasi lain yang dilakukan pihak BKK kepada calon penumpang? Misalkan dalam bentuk flyer, dalam bentuk mungkin penyampaian langsung di bandara gitu lah, atau seperti apa dok? Iya, kalau BKK Manado sendiri dari Kepala Dr. Pinkan Pio juga sudah aktif. Kami bersosialisasi dengan pihak bandara di Angkasa Pura dan komunitas bandara. Kami beberapa kali melakukan sosialisasi seperti itu, dan sosialisasi sekarang kan juga dalam bentuk media sosial. Ya, kita sebarkan di media sosial informasinya, ditampilkan di layar seperti itu. Dan ke calon penumpang juga kalau yang ketemu kita sampaikan. Dan yang pasti secara teknis sudah bertemu dengan Angkasa Pura untuk kedepannya nanti pencegahannya sesuai dengan edaran dari Kementerian Kesehatan untuk kita terapkan di bandara sudah dilakukan sih dok. Kalau untuk apa sih dok, kan dulunya KKP bilangnya ya, sekarang BKK. Ada nggak sih dok, misalnya saya kan belum pernah nih mampir ke BKK, misalkan ada tempat isolasi khusus begitu, di sana jikalau ditemukan, wah ini kok kayaknya ada kecurigaan nih gitu kan, mungkin tadi seperti Dr. Rosya bilang ada makula, papul atau apalah di muka, kok ada demam. Ada nggak misalkan ruang khusus yang apa istilahnya disembunyiin di situ dulu deh, diumpetin ya, nanti menunggu dari pihak Vaskes datang untuk menjemput. Ada nggak fasilitas seperti itu dok di BKK? Ada sih Pak, ruang khusus untuk isolasi sementara di bandara ada. Jadi mungkin yang kemarin dipakai juga di COVID bisa di situ, nanti menunggu dari dinas kesehatan setempat kalau ditemukan kasus untuk sambil menunggu dilakukan pengambilan spesimen kan bisa di situ juga. Jadi cukup representatif lah tempatnya. Representatif. Oke, berarti itu sambil menunggu follow up selanjutnya bisa di situ ya. Iya. Oke, baik. Saya ke Dr. Rosya lagi nih. Dok, untuk pengobatan dok, terapinya langkah-langkahnya seperti apa sih dok? Apakah cukup hanya dengan karena dia demam, penurun panas, antivirus, atau seperti apa dok treatmentnya kepada penderita Mpox ini? Iya, jadi untuk pengobatan secara khusus sih sebenarnya belum ada ya. Belum ada untuk Mpox itu sendiri kayak antivirusnya seperti itu. Jadi seperti saya katakan tadi, mengikuti juga derajat. Jadi dia ada derajat sakit, apakah derajatnya ringan atau sedang atau berat. Apakah juga pada derajat sedang atau ringan timbul ruam atau papul atau sampai krusta, kemudian ada terjadi sekunder infeksi, berarti kita memerlukan pengobatan antibiotik empiris. Tetapi kalau seandainya dia hanya derajat ringan sedang, kita akan terapi juga termasuk terapi suportif seperti itu. Jadi seperti yang Pak Elmi tadi sampaikan bahwa diberikan, jadi kalau dia demam berikan antipiretik, turunkan demamnya. Dia biasa kan ada juga keluhan seperti nyeri otot, nyeri punggung, nyeri kepala hebat seperti itu. Jadi kita berikan analgetik untuk support life. Jadi untuk menyupport keluhannya, menghilangkan gejala sampai memberikan kenyamanan kepada pasien. Kemudian ya itu saya katakan tadi, kalau jika ada infeksi sekunder diberikan juga tambahan antibiotik. Yang lain diberikan secara sesuai keluhan. Kemudian mungkin ada tambahan keluhan yang lain seperti mual, muntah atau seperti itu, mungkin ada tambahan terapi. Tapi kalau secara khusus menurut informasi maupun literatur yang saya baca belum ada sampai saat ini. Tapi nanti kalaupun sampai ada, mungkin nanti akan diberitakan kembali, diinformasikan kembali secara resmi gitu. Ya, mungkin terakhir dari Dr. Rosya, apa himbauan dok kepada Sobat Sentra supaya ya kita semuanya tetap sehat, terhindar dari yang namanya paparan Mpox ini sendiri, seperti apa dok? Sebagai seorang internis. Sebenarnya kalau memberikan himbauan, kita harus menjaga kesehatan, kemudian aktivitas kita, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, kemudian kalau masalah virus kita tidak bisa menolak kan, resiko paparan. Jadi kalau memang dengan keadaan
seperti ini kita lihat pertimbangan wabahnya sudah mulai terjadi penularan yang resiko tinggi, berarti hindarilah tempat-tempat berkerumun, tempat-tempat yang ramai, yang tidak perlu didatangi. Kalau memang sangat diperlukan, maka kita akan berusaha untuk menjaga supaya jangan sampai terinfeksi. Karena salah satu risiko penularan itu kalau seandainya orang yang terinfeksi virus itu dia pegang barang atau apa, kemudian sisa cairan tubuh atau kita lihat ruam-ruam apa itu kena dan kita pegang, kita bisa resiko terinfeksi. Kemudian kalau untuk salah satunya juga bisa melalui droplet, tetapi jarak dekat ya. Jadi kalau dia jauh 1 kilo ya tidak apa-apa. Tapi kalau droplet dekat, kemudian beresiko tinggi dalam ruangan tertutup, tidak ada sirkulasi udara yang baik, nah kita mungkin menghindar. Apalagi kalau dengan faktor-faktor resiko kita memiliki penyakit-penyakit kronis atau penyakit-penyakit imunokompromis seperti itu. Hindarilah. Hindari itu. Nah, Dok, buat yang punya hewan peliharaan nih, gimana Dok? Yang punya pet di rumah, ya kan? Karena saya juga ya. pasti punya seperti puppies atau apa segala macam ya. Untuk itu kita menjaga kesehatan hewan peliharaan kita dengan memberikan mereka support dan juga menjaga kesehatan mereka. Jadi rutin diperiksakan kepada dokter hewan, kecuali kalau saya tiba-tiba timbul gejala yang kita rasa sudah agak tanda kutip yang tidak biasanya, berarti sebaiknya kita periksakan kepada dokter hewan. Kita lihat jika seandainya anjingnya malas-malas, biasanya riang-riang, begitu kita harus segera periksakan ke dokter supaya kita bisa tahu. Jangan sampai kalau hewan peliharaan kita tidur bersama, digendong-gendong, dipeluk-peluk, dicium-cium. Kan kadang-kadang pulang dari tempat kerja capek-capek, pengen main ya sama petnya. Nah itu hati-hati kalau lihat ada perubahan aktivitas yang tidak biasa, sebaiknya mungkin kita lebih agak aware untuk itu, kita lebih agak dibawa untuk diperiksakan. Yang dinyatakan dia memang sehat, baru kita bisa lebih dekat lagi. Gitu, dijaga suplemennya, makanannya. Seperti itu, karena kita kalau soal masalah virus kita tidak bisa menolak kalau memang lagi proses penularan dan sangat berisiko tinggi seperti itu. Ke Dokter Friko, apa Dok himbauan kepada masyarakat, kepada Sobat Sentra yang akan bepergian baik luar kota ataupun juga luar negeri Dok? Seperti apa? Ya, mungkin himbauan ke Sobat Sentra sekalian, mengulangi yang Dokter Rusia sampaikan tadi, jadi itu meningkatkan daya tahan tubuh, olahraga dan sebagainya, juga mengurangi kontak dengan yang curiga terjangkit mpox atau apa. Kontaknya dikurangi, baik kontak langsung maupun dengan barang-barang, dan meningkatkan kebersihan diri ya, rajin cuci tangan, pakai masker kalau agak merasa. Dan yang penting kalau merasa sudah mulai panas atau ada gejala-gejala tadi yang seperti disampaikan ada ruam, segera memeriksakan diri, periksa ke dokter Rosia. Dan biasanya rekomendasinya kalau ada gejala seperti itu ya ditunda 21 hari untuk berangkat. Kalau bisa ditunda dulu, oke. Iya. Kalau untuk tadi Dok mungkin bisa diulang pengisian aplikasi Satu Sehat atau apa? Itu kalau dari luar mau masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia ya, oke. Tapi kalau dari kita sendiri mau keluar negeri masih nggak ada masalah ya? Oke, aman-aman saja. Oke, baik. Terima kasih ya Dokter Rosia, Dokter Friko sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmu bersama-sama dengan kita semuanya. Mudah-mudahan obrolan kita dalam Sentra Stage kali ini mendapatkan manfaat dan juga insight bagi Sobat Sentra yang ada di luar sana. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya Dr. Helmi undur diri, juga Dokter Rosia, Dokter Friko. Kita akan ketemu lagi di Sentra Stage berikutnya. Sampai jumpa.